Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman subscriber dimanapun anda berada, jadi di kesempatan hari ini kita kedatangan motor Mio M3 atau Mio 125 ya. Oke, jadi kendalanya teman-teman sudah lihat, waktu di engkol dia mau nyala, di starter dia tidak mau, kayak berat kak gitu ya teman-teman. Jadi di sini kita dapat PR dari teman. Jadi di sini yang sudah dilakukan adalah mengganti di bagian rotak, full pump satu set, injektor sudah diganti, motornya masih saja tidak mau starter atau masih berat. Jadi di sini kita harus telusuri dengan teliti. Di bagian full pump kita cek dulu apakah normal ukurannya. Oke, kita siapkan dulu untuk alatnya. Oke, kita buka dulu, kita lihat ukuran tekanan full pumpnya apakah normal. Jadi kita gunakan yang seperti ini ya teman-teman, tekanan full pump yang sederhana. Jadi ini kita perhatikan, kita kontak on apakah tekanannya normal. Untuk tekanan normal ya teman-teman, masih standar 40 PSI. Kita lanjut ke bagian injektor. Apakah di bagian injektor semburannya sempurna? Kita lepaskan dulu di bagian injektor. Jadi untuk di bagian ini kita pasangkan dulu. Kita lepas dulu, kita cek di bagian injektor. Sebenarnya injektornya masih baru ya, sudah diganti, tapi kita telusuri dulu. Ini untuk di bagian lubang ini wajib kita tutup supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Oke, kita lihat. Baterainya sudah lemah. Oke, untuk injektor ini kemungkinan meragukan. Coba kita kembalikan ke yang aslinya, karena ini bukan yang ori. Oke, sepertinya masih bagus teman-teman. Tapi untuk lebih jelasnya kita pasangkan lagi ya. Kita telusuri satu persatu. Oke, ini sudah kita pasang. Kita tes, nyalakan lagi. Tapi
jadi masih sama ya teman-teman. Yang baru masih begitu dan yang lama masih begitu. Jadi ini saya analisa kemungkinan besar bisa di bagian klep atau payung klep yang sudah mulai bocor, bisa juga di bagian ringnya yang tidak mekar atau tidak mengembang ya. Bisa juga ada riwayat motor ini pernah kekeringan oli ataupun kekurangan oli ya, telat ganti oli intinya. Oke, jadi di bagian ini harus kita bongkar ya teman-teman, kita cek. Untuk di bagian ini saya skip dulu karena durasinya panjang ya, mohon maaf buat teman-teman. Oke, kita buka dulu di bagian blok dan dekselnya ya. Oke teman-teman, jadi di sini sudah kita bongkar di bagian kop dekselnya. Ini perhatikan di bagian ini keraknya sudah menumpuk. Tapi untuk mengetesnya ini di bagian ini harus kita longgarkan dulu ya. Posisikan top, klep harus ada selanya, ada celah, tidak menekan. Lanjut kita tes apakah bocor di bagian klep innya. Nah itu bocor ya, kelihatan nggak? Kita tambah lagi. Oke, itu bocor teman-teman. Oke, kita buang dulu. Kembali ke satunya. Nah itu deras ya, sangat deras. Bensinnya bocor, bensinnya merembes, berarti dipastikan motor ini klepnya bocor. In dan outnya bocor, jadi kompresinya kurang, tidak padat, menyebabkan dia susah langsam. Tapi kita cek dulu di bagian ring pistonnya, apakah sudah mulai longgar. Ini kita kembali ke sini. Ini kita perhatikan teman-teman, kita tekan. Ini nampaknya sudah mulai longgar, tapi untuk lebih jelasnya kita lepaskan dari bloknya ya, memastikan celah ringnya masih rapat atau tidak. Kalau masih rapat masih kita bisa gunakan blok yang lama, kalau tidak, mau tidak mau harus diganti. Oke teman-teman, jadi ini sudah kita buka di bagian ring pistonnya. Untuk di bagian blok ini masih oke teman-teman, tapi di bagian ringnya kita cek lagi apakah celah ringnya sudah mulai melebihi toleransi. Ini kita masukkan. Ini sudah mulai kemakan atau sudah mulai aus untuk ringnya teman-teman. Jadi kita konfirmasikan dengan pemilik motor apakah harus diganti blok atau diganti ringnya saja. Tapi pada intinya di payung klepnya yang bocor, jadi ini kita wajibkan kita skur klep. Untuk penyekaran ini silakan teman-teman lihat di video-video saya sebelumnya. Oke, jadi ini kita lakukan penyekaran. Oke teman-teman, jadi ini sudah kita skir klep, jadi kita tes dulu. Oke, yang in sudah tidak bocor lagi, yang X
Oke, jadi semuanya jadi sudah tidak bocor ya teman-teman. Lanjut kita ke pemasangan. Jadi untuk di piston dan bloknya ini tidak diganti ya teman-teman. Kita pakai yang lama saja karena yang punya budgetnya tidak banyak. Jadi ini kita pasangkan kembali. Oke teman-teman, jadi di sini sudah kita rapikan, sudah kita pasang bloknya dan dengselnya. Jadi langsung saja kita tes. Nah, tidak. Oke, langsung nyala. Gasnya sudah langsam, tidak mati-mati lagi. Jadi untuk suara gedek-gedek itu jangan kita bahas dulu, itu di bagian rumah rollernya yang sudah mulai goyang ya. Jadi di sini sudah normal. Jadi intinya di motor ini starternya tidak mau menyala atau berat, ngebeb ataupun ngempos. Di bagian injektor sudah diganti dan bagian full count sudah diganti, dia masih saja begitu di bagian klep yang terjadi bocor ya. Cek juga di bagian piston ring, apabila dia sudah mengalami pernah kering oli atau telat ganti oli, itu bisa mempengaruhi untuk di starternya atau di starter tangannya susah nyala. Oke, itu saja untuk tutorialnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat apabila teman-teman mengalami kasus yang seperti ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.